أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah tarawih, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah ibu-ibu yang di atas sudah nyala layarnya? Sudah? Berarti sudah bisa lihat saya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mati lampu lagi ya. Mati lampu lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang orang tua yang melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab karena perlakuan anaknya yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Melaporlah orang tua ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi sang anak juga protes. Sang anak berkata, "Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya ingin tanya, apakah hanya anak saya yang punya kewajiban kepada orang tuanya, lantas apakah orang tua tidak punya kewajiban kepada anaknya?" Kata Khalifah, ya orang tua juga punya kewajiban. Yang pertama, ayyuhsinasmuhu, itu kewajiban orang tua, Pak, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Kata sang anak, nah itulah masalahnya ya Khalifah, saya ini dikasih nama sama orang tua saya, nama yang kurang bagus, nama yang ketika saya dipanggil dengan nama itu saya malu. Kata Khalifah, siapa namamu nak? Sang anak diam lalu berkata, justru saya malu menyebut namaku, wahai Khalifah. Nah Bapak, siapa namamu? Nama saya Khafash. Itu bahasa Arab, kalau diartikan kelelawar. Kaget juga Khalifah Umar lah. Kenapa kau berikan nama anakmu dengan nama yang kurang bagus? Masa anak namanya kelelawar? Kalau pening? Jadi kalau orang panggil, "Hei, kelelawar," sebelum kau menuntut anakmu, kamu harus menunaikan kewajibanmu terhadap anakmu, yaitu memberikan nama yang baik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, ya berilah nama yang baik. Nama contoh siapa nih? Anugerah, ya. Anugerah. Siapa lagi? Fadlan, ya. Muhammad Yusuf. Mana Pak Yusuf ini? Muhammad. Nama yang dimulai Muhammad. Jadi nanti di hari kiamat
para malaikat itu menyeru, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad, masuklah kalian ke dalam surga. Yang bernama Muhammad, berdirilah. Muhammad Yusuf, Muhammad Abdullah, Muhammad Waris, Muhammad Zuhri, ada juga Muhammad Ervin Bedu. Yang bernama Muhammad, masuklah kalian ke dalam surga kalau amalmu baik. Ya kalau amalnya baik, Nabi juga Pak. Kalau Muhammad namanya, tapi amalnya buruk, kata Nabi, kau rusak saya punya nama itu. Muhammad namamu, tapi kalau kamu tidak bagus. Jadi memberikan nama yang baik itu salah satu kewajiban orang tua. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang tua wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu, saya mau pesan sesuatu ini. Tolong anak kita itu, kalau bisa kitalah yang ajarkan dia baca Fatihah. Jangan sampai orang lain yang ajarkan Fatihah. Kenapa? Itu pahalanya luar biasa itu Pak. Bayangkan anak yang kita ajarkan surah Al-Fatihah itu, berapa kali dalam hidupnya dia membaca surah Al-Fatihah, pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada orang yang mengajarkan. 5 waktu saja dalam sehari semalam, minimal 17 kali dia membaca Al-Fatihah. Selama itu pula pahalanya mengalir terus-menerus kepada orang yang mengajarkan membaca Fatihah. Makanya Pak, kalau di sini ada guru ngaji itu paling besar pahalanya, paling banyak pahalanya itu guru ngaji. Di sini ada guru ngaji, ada, itu paling besar pahalanya, paling banyak pahalanya, tapi bukan paling banyak gajinya. Pahala banyak. Kalau gaji, walau. Tapi kalau pahala, jangan main-main Pak. Guru mengaji itu berapa orang yang dia ajarkan alif bata, dia ajarkan Fatihah, masya Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itulah yang mendapatkan pahala tak terbatas, pahala yang tidak putus-putusnya, pahala unlimited di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu pernah marah sama anak? Pernah? Sering? Kalau marah sama anakku, ya, kalau marah sama anak, tolong jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Contoh, apa kau ini? Anak apa ini? Anak setan. Kalau anaknya setan, berarti ibunya ibu setan. Anak apa ini? Anak kuda. Kalau anak kuda, berarti ibunya ibu kuda, karena tidak ada sapi melahirkan kuda. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram sekarang, dulu waktu kecil nakal-nakalnya, nakal sekali. Kadang-kadang ibunya marah, tapi setiap ibunya marah, apa kata ibunya? Sudais, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Itu kata ibunya. Sudais, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Ibunya dalam keadaan marah, tapi ternyata malaikat mencatat, dan alhamdulillah sampai hari ini Syekh Abdurrahman As-Sudais itu menjadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya tidak sama, tapi ya mirip-mirip lah. Kalau dengar suara itu imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, dulu waktu kecil selalu dibilang sama ibunya, Sudais, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Jadi nanti Bu, kalau ibu pulang, anaknya bikin marah-marah, doakan, kau nak, mudah-mudahan kau jadi presiden, mudah-mudahan kau jadi menteri, mudah-mudahan kau jadi bupati, mudah-mudahan kau jadi ulama, mudah-mudahan kau jadi hafiz Quran. Kenapa? Karena kita tidak tahu ucapan yang keluar dari mulut orang tua bisa saja itu yang terangkat ke langit. Apalagi ibu itu al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ibu itu adalah sekolah pertama. Kalau bapak kepala sekolahnya Pak.
Jangan sampai melepas tanggung jawab. Nah, bapak kepala sekolah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kita ada kerja yang itu. Jadi ibu itu, jadi anak itu mencontoh orang tuanya. Setengah mati kita suruh anak kita sholat, tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. 7 tahun pertama, jadi ada level apa? Ada tahap-tahapnya Pak. Di angka 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama jadikan anak itu sebagai raja. Kenapa? Karena masa pengembangan otaknya. Jangan banyak melarang, karena anak itu tidak dilarang. 7 tahun pertama, tapi 7 tahun kedua jadikan dia sebagai tawanan. Dalam hadis dikatakan kalau umurnya 10 tahun belum sholat, pukullah dia, ya? Pukul di kakinya. 7 tahun ketiga, umur 14 sampai 21 itu jadikan dia sebagai kawan, tempat berbagi. Anak-anak curhat dengan kita, dengarkan. Dengarkan. Itu kewajiban yang kedua. Yang ketiga, kewajiban orang tua itu menikahkan anaknya ketika sampai usia balik. Jadi bapak ibu yang punya anak, kalau anaknya sudah ada yang lamar, tidak usah langsung ditanya. Itu yang datang melamar, apa kerjanya? Wah, ini yang repot Pak. Ditanya apa kerjanya? Bilang, oh tinggi kerjanya itu, tinggi. Apa dia kerja? Tukang panjat kelapa. Tinggi kerjanya. Kalau cari tinggi kerjanya, cari tukang panjat kelapa. Tapi lihat dulu, kata Nabi SAW, nikahilah perempuan. Nah, ini juga laki-laki. Nikahilah perempuan dengan 4 perkara. Pertama, pertama lijamaliha, karena cantiknya. Perlu juga itu Pak, cantik. Dia bilang, kenapa Ustaz perlu cantik? Karena begini Pak, logikanya begini. Wajah itu berpengaruh kepada keturunan. Wajah itu berpengaruh pada keturunan. Jadi ya perlu juga, tapi bukan nomor satu. Yang kedua, kata Nabi, karena hartanya, walimaliha, karena hartanya. Yang ketiga, karena keturunannya. Lihat dulu bagaimana keturunannya, dia keturunan orang baik-baik atau tidak, karena buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali mengalir di sungai. Begitu. Mengalir di sungai. Tapi kata Nabi, "Fatfar bizati din taribat syada." Tapi pilihlah agamanya. Jadi kalau mau selamat, pilih agamanya. Karena begini logikanya. Kalau kita pilih cantik, tapi dia tidak bagus agamanya, inilah perempuan-perempuan yang rawan selingkuh. Ditinggal sama suaminya, selingkuh di belakang. Kenapa? Karena dia mengandalkan kecantikannya. Suaminya seorang sopir, 7 hari kasihan baru pulang ke rumah. Ternyata di rumah dia juga ada sopir pribadi. Sopir di rumah. Kenapa? Karena dia mengandalkan kecantikannya, tapi tidak didasari dengan agama. Kalau cantik beragama, Yang kedua, karena hartanya. Tapi harta saja tidak cukup kalau dia tidak punya dasar agama. Kapan perempuan banyak hartanya tapi tidak ada dasar agamanya, diinjak-injak kita laki-laki Pak. Tidak ada harga diri. Tapi kata Nabi, oh yang bagus itu Pak, dia sudah cantik, hartanya banyak, keturunannya baik-baik, agamanya mantap lagi. Tapi susah didapat Pak. Ada orang cantik tapi tidak ada uangnya. Ada juga orang Pak, ada perempuan juga Pak, kaya, banyak uangnya, tapi maaf, hampir cantik. Kalau hampir cantik berarti ternyata keluarga boleh timur sana. Ya ini susah Pak, susah menemukan keempat-empatnya. Yang jadi persoalan selanjutnya, mungkin kita menemukan empat-empatnya. Di
dia sudah cantik, dia sudah kaya raya, keturunan yang baik-baik, agamanya mantap, masalahnya tidak mau sama kita. Ya iyalah, perempuan juga pasti melihat siapa sih lo, siapa sih lo, maunya karakternya banyak tapi tidak bercermin. Sementara cara mencari jodoh itu 3B. 1 berusaha, 2 berdoa, 3 bercermin. Kalau Anda ingin mendapatkan perempuan secantik Sulaikha, pastikan dirimu setampan Nabi Yusuf. Kan begitu? Mau lihat gantengnya Nabi Yusuf? Mau? Lihat Ustaz Anugrah. Masih jomblo beliau. Ini harus, karena perempuan juga pasti melihatlah. Jadi ibaratnya begini Pak, kalau mencari jodoh, carilah yang sekufu. Yang namanya sekufu, ada botol air minum, ada boleh minta. Bukan yang aqua. Ada. Sekalian galon. Nah ini betul ini. Kalau mencari jodoh, carilah yang sekufu. Ini yang namanya sekufu Pak. Ini botol, ini penutupnya. Kalau dia sekufu, pas-pas memang. Ini cocok toh? Masuk. Tapi kalau selera tinggi, ekonomi lemah, tidak cocok itu Pak. Carilah yang sekufu. Jadi lihat dulu derita. Kalau diri saya kira-kira begini, ya cocok saya begini. Itu. Jangan sampai kamu tipe cewek yang kamu suka seperti siapa? Seperti Agnes Monica. Kamu seperti siapa? Baru dia seperti siapa? Ronaldinho. Artinya apa? Bercermin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu apalagi ya perempuan. Kalau ada orang datang melamar, jangan yang pertama ditanya berapa, apa kerjanya, tapi bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya, apakah dia punya dasar agama atau tidak, kan begitu. Ibu-ibu yang punya anak, ini oleh-oleh buat yang punya anak ini, supaya anak kita ini ada doa yang diajarkan oleh para ulama. Anak kita itu setiap hari kalau bangun tidur, usap kepala anak kita, bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr, sampai seterusnya. Selama kita istiqamah membaca doa itu, dijamin anak itu sampai matinya akan terhindar dari perbuatan zina. Itu satu. Yang kedua, usap dadanya anaknya Pak. Dadanya anaknya ya, bukan dadanya istrinya. Kalau yang baca itu pegang dadanya anaknya, bacakan alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, sampai terakhir. Anak yang dibacakan doa itu insya Allah akan lembut hatinya, akan lapang dadanya, dan insya Allah menurut atas perintah orang tua. Tadi apa tadi? Inna anzalnahu di kepalanya, di dadanya, alam nasyrah. Insya Allah itu dia amalkan, supaya anak kita itu menurut. Karena anak-anak sekarang susah Bu. Anak-anak sekarang kalau ditanya, kenapa belum berangkat ke sekolah? Apa dia bilang? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Orang tuanya dikasih begitu Pak. Ini parah ini Pak. Anak sekarang ini parah. Makanya membacakan dulu. Ibu-ibu punya anakku, baca berkahnya salawat. Berkahnya salawat itu, kalau anaknya tidur Bu, pegang dadanya, bacakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latifu ya Sabur, ya Latifu ya Sabur. Nama Allah yang maha lembut dan nama Allah yang maha penyabar, supaya insya Allah lembut hatinya dan anak itu menjadi anak yang sabar. Bacakan sebanyak 7 kali. Itu yang diajarkan oleh
para ulama kita. Ya Latifu, ya Sabur, ya Latifu, ya Sabur. Bapak istrinya mau melahirkan, pegang perutnya, bacakan salawat, bacakan alam nasyrah laka sadrak sebanyak 9 kali dengan niat insya Allah mudah melahirkan. Berkahnya salawat, berkahnya salawat. Punya istrinya Pak sakit kepala, pegang kepalanya, bacakan salawat. Sakit giginya, pegang, bacakan salawat. Tapi kalau dapat istri yang cerewet Pak, ngomel saja katanya, ngomel gampang Pak. Pegang mulutnya, bacakan salawat. Berhenti ngomel kalau tidak digigit itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting ya, penting ini buat generasi kita. Karena kenapa? Ini masjid Tambuah memang masih ada sekarang, tapi generasi muda ini penentu 50 tahun yang akan datang. Apakah masih seramai ini atau tidak, tergantung anak-anak kita, bagaimana kita mendidiknya. Demikian, wabillahi taufiq wassadah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu